Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya. Video pembelajaran ini dapat kami sajikan dengan baik. Salawat dan salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Cantika Ilalia dari kelompok 5 dan ada pun rekan saya yaitu Harisa. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu 2 di bawah bimbingan dosen pengampu kami yaitu Bapak Nurul Rizwandi Marsuki. Pada pembahasan pertama mengenai pengertian dan hakikat sejarah akan dibawakan oleh teman saya. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harisa selaku pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Yang pertama itu pengertiannya sejarah, dan juga yang kedua hakikat ilmu sejarah itu sendiri. Nah, materi pertama mengenai definisi sejarah dari berbagai ahli. Dan secara etimologis, sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang berarti pohon. Nah, pohon ini melambangkan pertumbuhan yang terus-menerus dan menggambarkan bahwa sejarah ini berkaitan dengan pertumbuhan dan juga kejadian yang tersimpan maknanya. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, sejarah ini berasal dari kata historia yang berarti belajar melalui bertanya jawab, dan Aristoteles juga memaknainya sebagai penelusur sistematis terhadap gejala alam tanpa memperhatikan kronologinya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah ini menurut pendapat para ahli. Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa yang pertama itu ada Jebang. Dia berpendapat bahwa sejarah ini adalah semua kejadian masa lalu untuk memahami perilaku masa lalu, kini, dan yang akan datang. Kemudian yang kedua ada Robin Wings. Dia berpendapat bahwa sejarah ini adalah studi tentang manusia dan juga kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga ada Sir Charles Firth. Sir Charles Firth ini menjelaskan bahwa sejarah ini merekam kehidupan manusia, ide dan juga kondisi material untuk memahami perubahan dalam suatu masyarakat. Nah, yang ketiga ada Muhammad Hatta. Yang keempat ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini berpendapat bahwa sejarah ini adalah pemahaman terhadap dinamika dan juga perubahan masyarakat. Dan yang terakhir ada Muhammad Ali. Muhammad Ali berpendapat bahwa sejarah ini adalah ilmu yang menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa di sekitar kita. Selanjutnya, kita melangkah ke materi kedua, yaitu tentang hakikat dan ilmu sejarah itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya, sejarah ini dibedakan menjadi beberapa bagian, beberapa bentuk. Yang pertama itu ada sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah ini termasuk ilmu empiris, dibedakan dari filsafat karena berdasarkan bukti dan juga fakta. Kemudian membutuhkan pembuktian ilmiah melalui penelitian dan juga hipotesis. Nah, yang kedua sejarah sebagai peristiwa. Sejarah ini merupakan rangkaian kejadian dalam kehidupan manusia yang unik dan tidak terulang. Dan juga peristiwa tersebut tidak menjadi kenangan penting dan memiliki momentum. Yang ketiga ada sejarah sebagai kisah. Menurut Huizinga, sejarah ini adalah suatu kisah yang telah berlalu, kemudian mengisahkan kembali fakta sejarah secara naratif, lalu disampaikan berdasarkan pengalaman dan juga interpretasi sejarawan itu sendiri. Dan yang terakhir, sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni ini membutuhkan intuisi dan juga imajinasi, menggambarkan apa yang terjadi dan juga kemungkinan setelahnya. Sejarah ini memberikan emosi kepada pembaca seolah-olah hadir dan juga menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu pengertian dan hakikat sejarah. Di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri sejarah dan sumber sejarah. Nah, ciri-ciri sejarah menurut Kunto Wijoyo ada 5 karakteristik yang menjadikan sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu, yaitu pertama bersifat empiris. Nah, empiris merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu empiro, artinya adalah perjalanan manusia atau bisa dibilang empiris, artinya berdasarkan pengalaman. Nah,
Maka, sejarah harus berdasarkan dari pengalaman manusia yang terjadi pada masa lampau. Semua pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen sejarah yang kemudian diteliti oleh sejarawan dan menemukan fakta. Kedua yaitu memiliki objek. Objek sejarah adalah manusia dan waktu yang merujuk pada masa lalu atau bisa juga aktivitas manusia yang terjadi pada masa lampau. Ketiga yaitu memiliki metode penelitian sejarah. Untuk mengetahui keabsahan dari kebenaran sebuah peristiwa sejarah, ada tahapan-tahapan ilmiah yang perlu dilalui secara tepat. Tujuan dari tahapan-tahapan penulisan sejarah itu agar peneliti atau penulis sejarah mampu menceritakan sejarah secara analitis, kritis, dan juga imajinatif, tentunya berdasarkan data, bukti, tulisan, peninggalan-peninggalan, serta rekaman. Keempat yaitu memiliki teori. Sejarah sebagai ilmu memiliki teori berdasarkan hasil penelitian yang kemudian didukung oleh data dan argumentasi. Dan salah satu teori yang bisa kamu pelajari adalah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam ke Nusantara. Kelima yaitu memiliki generalisasi atau kesimpulan. Generalisasi atau kesimpulan didapatkan dari hasil penelitian dan pemahaman penulis mengenai suatu peristiwa sejarah untuk menguji dan mengkritik hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun sumber-sumber sejarah yaitu Mu'ali berpendapat bahwa sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Sumber sejarah merupakan bukti dan fakta adanya sejarah. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Apa sih itu sumber primer? Sumber primer adalah sumber sejarah yang paling kuat untuk dijadikan landasan pembuktian sejarah. Sumber primer dapat berupa penuturan langsung oleh pelaku sejarah, benda sejarah yang diakui oleh ahli, baik itu candi atau sebagainya. Kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang lemah penggunaannya untuk membuktikan sejarah. Sumber sekunder dapat berasal dari penuturan orang yang bukan pelaku langsung sejarah atau saksi maupun jurnal-jurnal tentang sejarah. Ketiga yaitu sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber sejarah yang tersusun dalam bentuk-bentuk buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan lanjutan. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat dibagi menjadi 4, yaitu sumber tulisan, lisan, benda, dan rekaman. Sumber tulisan adalah sumber sejarah yang terbentuk melalui tulisan-tulisan atau catatan-catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Semua tulisan ini dapat berupa prasasti, artefak, dokumen, naskah, surat kabar, dan lain-lainnya. Menurut Sartono, sumber tertulis dapat diklasifikasikan menjadi autobiografi, surat pribadi dan catatan atau buku harian dan dokumen pemerintah. Kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang dipaparkan langsung dari pelaku sejarah pada saat terjadinya sejarah tersebut. Misalnya mantan veteran tentara kemerdekaan yang masih hidup, beliau menceritakan kronologis peristiwa yang sesungguhnya kepada khalayak umum. Atau sumber lisan juga dapat berupa cerita rakyat, tetapi sumber tersebut ini masih diragukan keasliannya. Ketiga yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk benda-benda peninggalan sejarah, misalnya kapak, patung, gerabah, dan lainnya. Sumber sejarah berbentuk benda belum dapat sepenuhnya menceritakan kejadian sejarah dengan benar, karena masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para ahli arkeologi. Terakhir yaitu sumber rekaman. Sumber rekaman adalah sumber sejarah dalam bentuk rekaman, suara atau gambar, misalnya rekaman video tentang tuntunan mahasiswa saat reformasi berlangsung. Baik, sekian penjelasan saya tentang ciri-ciri sejarah dan sumber-sumber sejarah. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila kisah beliau hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.